again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini membuat kita menjadi lebih semangat dan diberikan kemudahan dalam mempelajarinya ya. Hari ini kita akan belajar tematik ya, muatan IPS dan PPKN tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam, juga hak dan kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Apa yang dilakukan petani tersebut? Apakah ada interaksi dengan lingkungan pada gambar tersebut? Coba perhatikan pada gambar ini ya anak-anak. Iya, jelas ada. Di sini ada petani yang sedang membajak sawah dengan kerbau. Dan apakah ada interaksi dengan lingkungan pada gambar tersebut? Iya, jelas. Petani di sini sedang membajak sawah menggunakan kerbau untuk menghasilkan padi. Jadi, kalau begitu, apa ya yang dimaksud dengan interaksi? Interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, anak-anak, agar lebih paham, di sini Ibu mempunyai contoh kegiatan manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Yang pertama ada bercocok tanam, yang kedua lahan pertanian menjadi daerah pemukiman, yang ketiga adalah kegiatan menjala ikan. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini dapat kita lihat adanya interaksi manusia dengan lingkungan perkebunan kelapa sawit. Di dalam sebuah kegiatan pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Apa dampak positif interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit? Yaitu yang pertama, meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar. Yang kedua, meningkatkan pembangunan daerah, seperti dibangunnya akses jalan raya. Yang ketiga, pendapatan penduduk semakin meningkat. Yang keempat, dibangunnya sarana dan prasarana. Sedangkan dampak negatifnya adalah satu, berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja. Yang kedua, berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. Yang ketiga, berkurangnya sumber daya air. Setelah kita mengetahui dampak positif dan dampak negatifnya, maka kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita. Sekarang kita akan memasuki pembelajaran hak dan kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Pada tanggal 20 November 1989, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mensahkan Konvensi Hak-Hak Anak. Konvensi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia. Menurut konvensi ini, hak anak dikelompokkan dalam 4 golongan. Yang pertama ada hak kelangsungan hidup, yaitu hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan dan perawatan yang sebaik-baiknya. Kedua, hak perlindungan, yaitu perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Yang ketiga, ada hak tumbuh kembang, yaitu hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan. Yang keempat, hak berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Setiap anak yang menjadi warga negara berhak atas kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Berikut beberapa hak sebagai siswa di sekolah.
mengikuti pelajaran dan mendapat pengajaran, mendapat perhatian guru dan kesempatan mengeluarkan pendapat, memperoleh penilaian hasil belajar, menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, lalu mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, bantuan lain, terus mendapat piagam dan penghargaan atas prestasi yang diperoleh, mengikuti pemilihan atau dipilih sebagai ketua kelas, juga mendapat bimbingan atas masalah yang dialami. Selain sebagai siswa, kita juga memiliki hak sebagai warga negara. Berikut adalah hak-hak yang dimiliki oleh warga negara. Yang pertama, hak untuk berpendapat di depan orang banyak. Yang kedua, hak untuk menggunakan fasilitas umum. Yang ketiga, hak untuk menganut agama dan melaksanakan ibadah. Yang keempat, hak untuk memperoleh pendidikan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban dan hak selalu berdampingan, artinya hak akan didapatkan setelah kewajiban telah selesai dilakukan. Contoh kewajiban siswa di sekolah dan hak yang diperoleh. Kewajiban belajar dan mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh. Haknya mendapat nilai bagus dari tugas tersebut. 2. Kewajiban membuang sampah ke tempat sampah. Haknya lingkungan sekolah menjadi bersih. Yang ketiga, mendengarkan pendapat teman ketika diskusi. Haknya diskusi akan tenang dan permasalahan dalam diskusi cepat terselesaikan. Yang keempat, bertanya kepada guru dengan santun. Haknya mendapatkan jawaban dari pertanyaan. Yang kelima, melaksanakan piket kelas. Haknya ruang kelas selalu bersih dan nyaman. Selain sebagai siswa, kita juga memiliki kewajiban sebagai warga negara. Berikut adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. 1. Menaati peraturan lalu lintas. Yang kedua, menjaga kebersihan fasilitas umum. Yang ketiga, mendengarkan pendapat orang lain saat bermusyawarah. Yang keempat, membayar pajak tepat waktu. Dan yang kelima, menghormati pemeluk agama lain yang sedang beribadah. Memaknai rasa tanggung jawab sebagai siswa dan warga negara. Tanggung jawab merupakan melaksanakan tugas. Tanggung jawab merupakan bagian dari kewajiban. Tanggung jawab dilaksanakan tanpa adanya perintah atau paksaan orang lain. Cara agar kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang pertama, memahami tugas dan kewajiban diri sendiri. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan disiplin dan tanpa menunda-nunda waktu. Yang ketiga, selalu mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Yang keempat, menghormati hak-hak orang lain. Nah, itu ya pembahasan kali ini. Sekarang, tugasnya kalian kerjakan beberapa soal berikut ini ya. Dilihat di Ayo Berlatih yang halamannya sudah tertera oleh Ibu. Nomornya tidak semua dikerjakan ya, tetapi hanya tertentu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.